Entah apa yang tiba-tiba membuatku menyetujui ajakan Brian untuk menemaninya ke toko peralatan ulang tahun. Seminggu lagi acara ulang tahun Caca dan nenek Caca ingin segera mempersiapkan semua kebutuhan mulai dari pernak-pernik dan peralatan lainnya. Yan, jangan balon yang itu. Aku mengambil balon yang ia masukkan di keranjang dan menggantungnya kembali lalu mengambil balon lain. Lah, yang ini kan lebih mahal Ra. Yang mahal belum tentu bagus Yan. Balon yang kamu ambil tadi itu memang tebal, tapi kurang elastis, rawan pecah, kaku bahannya. Aku menjelaskan dan dia hanya mengangguk. Bukan hanya balon, tetapi beberapa perlengkapan lainnya selalu membuat kami berdebat. Brian selalu mementingkan harga. Baginya barang mahal otomatis kualitas bagus. Padahal tidak semua yang mahal itu bisa bertahan lama. Warna ini bagus tidak? Ia memakai topi kerucut berwarna merah muda dengan kertas kerlap-kerlip. Aku memegang dagu berpura-pura berpikir. Padahal sudah jelas. Bagi anak perempuan, warna pink adalah warna favorit mereka. Tamunya banyak tidak? Ada anak laki-laki juga kan? Aku kurang tahu. Urusan tamu ibuku yang atur. Kalau begitu lebih baik beli dua warna saja. Biru dan pink. Petik 2. Konsep yang diinginkan oleh Caca adalah kuda poni. Ya anak itu menyukai karakter kuda yang berponi. Untuk paperback-nya pilih dua warna juga kan Yan? Ada kok paperback warna biru dengan karakter kuda poni. Khusus anak cowok itu, meski tamu yang datang membawa hadiah. Tetapi pihak yang berulang tahun juga memberi bingkisan sebagai ucapan terima kasih karena sudah datang meramaikan acara. Untuk dekorasi, katanya ingin dibuat sendiri. Sehingga aku dan Brian juga membeli beberapa perlengkapan, seperti pita, tali, kawat bunga, lem dan beberapa peralatan lainnya sesuai dengan apa yang pegawai katakan. Kami juga bertanya dengan pegawainya. Salahku karena tak mencatat terlebih dahulu perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan. Alhasil selain bertanya dengan Mbah Google, kami juga bertanya pada penjaga toko. Ra, lilin ini aja ya. Ia memegang lilin berukuran kecil dengan angka 6. Aku menggeleng. Model gini cepat meleleh Yan. Nanti kena kuenya. Kalau anak-anak tuh butuh waktu lama buat niup lilin. Pasti ada dramanya dulu. Aku memilih beberapa lilin yang menggantung di rak. Nah kalau yang begini bagus. Ku mengambil lilin berwarna pink bergaris biru berangka 6. Harganya jelas lebih mahal dengan lilin yang tadi dipilih oleh Brian. Katanya, yang mahal belum tentu bagus. Protesnya saat melihat harga yang menempel di kemasan. Urusan balon dan lilin beda. Kamu nggak usah banyak protes. Anaknya mau ulang tahun ya Bu. Seorang ibu-ibu paruh waktu menegur kami yang sedang berdebat. Bu bukan. Iya Bu. Brian menjawab. Ya memang betul yang ulang tahun adalah anaknya. Anaknya usia berapa? Aku mengernyitkan alis. Sebab ibu-ibu yang satu ini terlalu ingin banyak tahu. Padahal kami tak saling mengenal. Apa karena terlalu ramah sehingga mereka menyamaratakan kepribadian orang lain? Padahal, tidak semua orang suka ditanya-tanya seperti ini. 6 tahun Bu. Brian masih saja menjawab dengan sopan. Nikah muda ya, istrinya masih kelihatan muda banget loh. Ia mendecakkan lidah. Anak zaman sekarang nikahnya pada muda-muda banget ya Jeng. Entah dari mana teman ibu itu muncul dan membuatku meradang. Padahal nggak baik loh nikah muda. Banyak kasus perceraian karena nikahnya terlalu muda. Aku mengepalkan tangan dan Brian melihat itu. Masnya umur berapa kalau boleh tahu? Aku menoleh pada Brian dan memberinya kode agar dia mengabaikan saja pertanyaan mereka. Namun, Brian bukanlah Nina yang akan melenggang pergi begitu saja jika ditanya kapan nikah. Laki-laki ini adalah laki-laki yang memiliki kepribadian tidak enakan kepada orang lain. Saya sudah 35 tahun Bu. Aku membulatkan mata, sebab aku pun baru tahu usia Brian. Kami memiliki usia selisih 10 tahun. Tuh Jeng nikah sama daun muda ternyata. Aku ingin membuka mulut dan mengeluarkan aspirasi. Tetapi Brian malah menarikku setelah pamit dengan kedua ibu-ibu itu. Bahkan sampai akhir pun ia menjaga sila kesopanan. Kok malah narik si Yan? Aku jelas tak terima. Aku tersinggung dengan kata-kata mereka yang mengatakan bahwa nikah muda itu akan meninggikan tingkat perceraian. Tidak semua kok. Ada juga yang bertahan. Hanya aku saja yang kurang beruntung. Dan lagi katanya anak zaman sekarang aneh karena nikah muda. Hello ibu-ibu yang lahir di zaman Bomer.
Zaman kalian nikah tuh malah ada yang usianya 14 tahun. Orang tuaku sendiri bahkan menikah di usia 17 tahun. Jangan berurusan sama ibu-ibu. Ibu-ibu masih berada di tahta tertinggi ya. Aku mencibir. Tak terima dengan apa yang ia ucapkan. Jangan marah gitu. Maaf karena sudah merepotkanmu dan membuat moodmu buruk. Kalau bukan karena Caca, aku tidak akan mau ke tempat seperti ini. Banyak orang. Mending ngerem di kamar. Aku berpura-pura marah. Dan ia terlihat tidak enak denganku. Maaf Ra, kamu jangan marah gitu. Aku kok nggak enak ya. Ini sudah selesai kan? Ia mengangguk. Cus pulang. Aku mau nulis. Nggak mau ke rumah. Caca rindu katanya. Kan aku datang saat ulang tahunnya Caca nanti. Emang aku undang kamu? Ia melengos dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Aku tahu ia sedang ingin menggodaku dan membuatku marah. Diundanglah. Caca yang undang. Ini ulang tahunnya kan? Jadi Caca yang berkuasa. Aku juga tak habis pikir. Mengapa aku dan Brian cepat akrab? Ia laki-laki yang easygoing dan tak banyak neko-neko. Ia membuatku nyaman sehingga aku pun welcome padanya. Mungkin karena pengaruh Caca membuat kami bisa akrab dengan cepat. Yan, gimana? Ada perbedaan kan? Lihat saja belanjaan kamu, lebih bagus daripada tahun lalu. Kamu mah selalu mengambil yang mahal, yang penting mahal langsung masukin keranjang. Beda banget sama yang sekarang. Benar-benar mementingkan kualitas daripada harga. Lain kali ajak Nara buat beli perlengkapan Caca ya. Nara sibuk, Bu. Aku tak ingin membuat gadis itu kerepotan karena harus mengurus Caca. Dia juga punya kesibukan. Memangnya dia kerja apa? Dia penulis novel, Bu. Benarkah? Wah, Ibu tidak sabar punya menantu seorang penulis. Ibu terlihat terpukau dengan pekerjaan Nara. Ibu, dia belum tentu mau sama aku, mengapa Ibu sangat terobsesi mencarikanku seorang pendamping? Ibu tidak terobsesi mencari pendamping untukmu, Ibu hanya ingin mencarikan Caca seorang panutan, dan sepertinya Nara cocok untuk menyandang gelar itu. Apalagi Caca suka dengannya. Bukankah kau menolak kencan buta dulu karena Caca tak bisa akrab dengan wanita yang Ibu kenalkan? Ibu, aku tidak tega dengan Anggun. Aku masih merasa bersalah padanya. Jangan seperti itu Yan. Ibu tahu kau tidak pernah mencintai Anggun, kau hanya berusaha untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Maafkan Ibu karena telah merenggut kebahagiaanmu. Harusnya kau menolak saat Ibu memintamu untuk menikahi Anggun. Anggun pasti kecewa dan tersiksa hidup denganku. Aku tak pernah mencintainya dan aku tak pernah memberinya perhatian lebih. Aku kembali teringat akan masa lalu yang pernah kujalani. Usia pernikahanku yang hanya berjalan selama 1 tahun tak pernah dikatakan mulus. Aku terpaksa menikah karena dijodohkan. Meski tak mencintai Anggun, tetapi aku tetap berusaha menjadi suami yang baik menurut versiku. Mungkin ia merasa aku ini tak pengertian dan perhatian, tetapi ia tetap bertahan di sisiku. Jika ada yang bertanya mengapa Caca bisa lahir, karena aku pernah pulang dalam kondisi mabuk dan akhirnya kami melakukan hubungan suami istri. Setelahnya aku tak pernah melakukan lagi. Tuhan sepertinya memberiku pelajaran, sebab Anggun hamil dengan hanya 1 kali percobaan saja. Selama masa kehamilannya, ia tak pernah mengeluh, sehingga aku pun tak pernah direpotkan, ia tak pernah minta ini itu selayaknya wanita ngidam lainnya. Dan saat ia menghembuskan napas terakhir pun, ia tak pernah marah dan menyalahkanku atas keteledoranku sebagai suami. Aku terlambat membawanya ke rumah sakit, karena sibuk dengan pekerjaanku di klinik. Aku tak pernah bertanya apa dia baik-baik saja dan tak pernah bertanya bagaimana kondisi kandungannya. Dulu, aku marah dengan diriku sendiri, karena tak bisa membatalkan pernikahan itu. Andai aku bisa membatalkannya mungkin hidup Anggun akan lebih baik, ia mungkin mendapatkan lelaki yang mencintainya dengan sepenuh hati, bukan laki-laki brengsek sepertiku yang tak pernah memberinya kenyamanan sepeser pun. Yan, jangan memikirkannya lagi. Anggun sudah tenang, apa karena kau masih bersalah padanya sehingga kau tak ingin menikah? Suara ibu sontak membuatku terperanjat. Tidak Bu, aku hanya ingin fokus dengan Caca, saat di kandungan, aku tak pernah memperhatikannya, sehingga inilah caraku untuk membuktikan bahwa aku telah menebus dosa-dosaku selama ini. Aku tak tahu apa yang bisa kulakukan. Anggun telah tiada, sehingga aku tak bisa meminta maaf padanya. Apa yang bisa kulakukan selain membahagiakan Caca?
Anggun juga pasti senang melihat anaknya tak pernah kekurangan kasih sayang dariku. Ya, meski gadis kecil itu tak pernah melihat wajah ibunya secara langsung. Aku tak pernah melarang atau menyembunyikan fakta tentang ibunya sebab seiring berjalannya waktu ia akan mencari dan paham pada apa yang terjadi. Jika nantinya aku menikah lagi, sewaktu-waktu ia akan bertanya dan merindukan ibu kandungnya. Ayah, teriak anak kecil yang terlihat sedang mengucek-ngucek matanya. Tante Rara mana ya? Ia melihat sekeliling ruangan, tetapi tak menemukan orang yang ia maksud. Tante Rara ada di rumahnya. Terlihat wajah kecewa Caca. Aku kira ayah dan Tante Rara dari beli perlengkapan ulang tahunku, tetapi mengapa ayah tak mengajaknya pulang? Suara Caca bergetar. Maafkan ayah ya sayang. Sebenarnya tadi ayah mau memaksa Tante Rara, tetapi kasihan Tante Raranya harus pulang dan bekerja. Tante Rara bekerja di sore hari, apalagi ini hari Minggu. Caca tampak berpikir, namanya penulis, ya kerjanya tak mengenal waktu, jika ada waktu luang dan mood yang bagus, ya mereka menulis. Tante Rara bekerja sebagai penulis. Penulis itu kerjanya cuma nulis saja. Apa yang ia tulis ya? Aku menarik napas panjang, sepertinya anak ini akan bertanya panjang kali lebar. Ya, menulis novel dan cerita yang panjang. Menulis pakai kertas dan pensil. Tidak, Caca. Tante Nara ngetik di laptop, menggunakan keyboard. Aku menggerakkan jari-jariku mirip orang yang sedang mengetik. Caca paham dengan itu, sebab ia sering melihatku menggunakan komputer. Oh, jadi apa yang ia ketik? Cerita sayang. Aku mendekatinya dan mengelus rambut panjangnya. Ia tak mau memotong rambutnya karena katanya Tante Raranya suka dengan anak kecil yang berambut panjang, sehingga saat kemarin ibu ingin membawanya ke salon, Caca malah menolak dan ingin memanjangkan rambutnya sampai di atas pinggang. Cerita bagaimana? Ayah pernah menceritakan kisah tentang si buaya dan kancil kan? Anak itu mengangguk. Nah, Tante Rara membuat cerita seperti itu, tetapi tidak ditujukan untuk anak-anak. Ketika Caca dewasa nanti, ayah akan memperlihatkan karangan Tante Rara. Aku pernah membaca novel online karya Nara. Ia memiliki banyak buku dan yang membuatku tertarik adalah buku yang bercerita tentang pemeran utama pria yang kembali ke masa lalu. Dari yang kuperhatikan, Nara menuliskan dan memiliki novel semua genre, hanya satu yang ia tak punya, naskah genre horor. Aku pernah bertanya kenapa ia tak pernah menulis cerita yang bergenre horor dan ia malah cengengesan. Katanya ia tak suka hal-hal yang berbau mistis. Ia tak bisa membayangkan menulis adegan horor saat tengah malam. Sebab gadis itu lebih sering menulis di malam hari dan akan tidur setelah salat subuh. Saat itu aku berpikir bahwa menjadi penulis juga tak mudah. Aku pernah memiliki teman seangkatan yang hobi menulis, katanya menulis itu sulit dan mampu membuat otak ngebul. Meski semua pekerjaan memiliki tingkat kesulitan masing-masing, tetapi menulis membutuhkan skill dan kecerdasan yang tinggi. Katanya sebelum menulis, terlebih dahulu harus melakukan riset dan membuat kerangka karangan. Aku tahu semua itu, karena saat di sekolah dulu, aku sangat senang jika pelajaran bahasa Indonesia. Dulu, aku sempat ingin berkuliah di jurusan pendidikan dan mengambil pendidikan bahasa Indonesia, tetapi ibu juga melarangku. Aku yang anaknya sangat patuh jelas harus meninggalkan kemauanku sendiri. Aku melakukan hal itu sebagai bentuk baktiku kepada mereka.